Kau yang banyak gaya. Orang bertanya kau Ki. Roh, kenapa pula kau yang marah Ki? Kau kira gua tahu drama kalian di sini? Itu bukan drama. Oke, sekarang kau bertanya. Aku aja nggak kenal dia siapa. Baru ku add barusan ini muncul di layarku. Gak usah cerita kau. Roh Kudus. Kau tuh yang banyak cerita. Roh Kudus itu roh. Sanggup kau 30 menit kau tanyai aku ya. Habis aku tanyai kau 30 menit ya. Perlu, langsung jawab aja. Roh Kudus itu Oke. bukan. Roh Kudus itu roh Allah. Roh Kudus roh Allah. Roh Kudus roh Allah. Roh yang ada di Wahyu yang ayat 6 itu roh Allah atau bukan? Wahyu berapa? Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Bacakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan empat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan tuhan 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh. Ya. Ya. Roh Allah, berarti roh Allah, berarti roh Allah 7. Coba baca, kok berbeda ini dengan yang kupunya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Ini yang aku baca tadi. Penggambarannya. Ya, ya. Silakan. Apakah itu roh Allah juga? Roh Allah juga. Di sini anak domba Allah itu kan Yesus. Silakan. Yang aku tanya ketujuh. Yang aku tanya ketujuh roh Allah. Ya dia dibilang roh Allah, ya sudah roh Allah lah. Terus kok roh yang lain? Oke. Tapi roh Allah itu. Oke, berarti roh Allah ada 8. Oke, berarti roh Allah ada 8. Termasuk Roh Kudus. Termasuk Roh Kudus. Nah, makanya kau lihat roh Allah bukan 8, 7. Kan itu Yesus dibilang. Dia memiliki 7 roh. Allah itu memiliki 7 roh. Anda sudah mengiyakan Roh Kudus itu roh Allah. Kemudian aku tanyakan wahyu. Iya. Aduh, Allah berarti 7 tambah 1 8 kan? 8 kan? Di antara 7 itu kan sudah aku bilang roh Allah, baru Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Gimana sih? Aduh, kukira kau hebat, gaya kau selangit. 8. Gak ngerti kok jadi 8. Berarti 8 roh Allah itu sudah 8. Yang bilang 8 siapa? Nah, roh Allah itulah roh Allah yang diutus ke seluruh. Roh Kudus 1. Roh Kudus 1. 8 total. Makanya di antara 7 itu satunya Roh Kudus, Roh Kebenaran, Roh Penghibur. Baru apa lagi? Roh Allah. Kenapa dibilang itu? Aduh. Yang bermutulah. Siapa bilang 8? Dari 7 itu salah satunya Roh Kudus. Aduh. Nah, Ardiansa udah datang tuh, kalian panggil si Suma sekalian. Biar kubal balik kalian semua sini. Jadi kalau Halo Ardiansa, selamat sore Ardiansa. Apa kabar? Ya, lanjut aja Ustaz. Lama kita tidak berdiskusi nih. Lanjut aja Ustaz. Aku levelku itu diskusi itu bukan data, bukan congor. Lah, itu kan buka data Ardiansa. Gini. Levelku tuh gini ya. Lanjut Ustaz Dio. Lanjut aja. Levelku itu kalau aku bisa baca Yunani, maka lawanku harus bisa baca Yunani. Kalau aku bisa baca harus. levelku harus bisa baca Arab. Kalau aku Muhammad aja nggak bisa bahasa Ibrani. Loh, ini diskusi ini, Bro. Ini diskusi. Main mute. Ini dengerin dulu. Wah, suaramu gede loh. Dengerin dulu. Kan? Lah suaramu juga gede. Ya dengerin dulu. Levelku diskusi itu ketika ada orang yang Aku diskusi lah sama ya. Gitu. Ya, aku diskusi dulu sama si Dio. Ya, aku sama si Dio aja. Udah lanjut Ustaz Dio. Udah, jangan sama saya. Enggak level. Iya. Matikan. Nah, silakan Ustaz Dio. Silakan Dio. Ustaz Dio Mikmu mati. Dio kemute Ustaz Dio. Ustaz kemute Ustaz. Gas terus. Ke seluruh bumi.
Roh Allah ada 7. Allah ada 7. Oke? Suaranya Ustaz Dio kok kecil ya Ustaz? Kecil ya suara. Afan Ustaz? Afan Ustaz? Suaranya kecil Ustaz? Karena balikkan mic dia, balikkan kamera. Jauh dari perangkat. Enggak, emang kecil suaranya kok. Enggak, emang kecil suaranya kok. Mungkin pakai headset dulu ya Ustaz Dio ya. Ada si Rudi Parbella, Apa itu Faruk? Faruk Parbella. Aduh, dari mana kau tadi? Kemana aja kau kami dari tadi dari sini kok? Kau tahu aja Kau waduh, ya tahu dong. Karena isi kepalamu kan hanya kotoran. Iya. Beda jauh lah isi sama jauh lah. Ayo. Yang isinya kotoran babi. Iya. Isinya kotoran babi. 2/3 kali setengah berapa kalau kau cerdas? Cek aku ada suara. Oh, diam semua. Dia datang. Silakan, Dio. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti Allah memiliki 7 roh, betul? Betul. Termasuk Roh Kudus di dalamnya. Ya. Oke. Allah ketika Allah mengutus rohnya, apakah terpisah dari Allah itu sendiri? Ya. Mana dalilnya? Dalilnya, kau baca Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Silakan. Roh Allah melayang-layang. Berarti roh Allah tidak pada Allah. Bisa dia utus, yang dia adalah Allah itu adalah roh, itu adalah terang, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun gelap. Allah itu adalah roh ataukah Allah itu memiliki roh? Allah itu adalah roh dan dia memiliki roh. Silakan. Berarti dua-duanya. Allah adalah roh dan dia juga memiliki roh. Iya. Dengan ketujuh roh Allah, termasuk Allah ada 8. Berbicara termasuk ketujuh roh Allah itu dianggap satu ya, tetapi namanya ada 7. Itu kalau kau paham. Makanya ada namanya Roh Kudus, tunggu dulu. Jangan nafsu kali lah. Ada namanya Roh Kudus, ada namanya Roh Kebenaran, Roh Penghibur dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya itu, Bang Rudi? Datanya di mana? Di Kejadian 1 ayat 2. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Sebentar dulu dong. Kejadian 1 ayat 1 itu berujuk kepada Allah itu sendiri. Kejadian yang adalah roh. Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah. Kejadian 1 ayat 3. Bukan itu ya, Kejadian kau ini gimana? Ya dengar dulu. Ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, Anda mengatakan itu satu, dianggap satu. Yang saya tanyakan, ketika Anda menganggap ketujuh roh Allah ini menjadi satu, di mana datanya? Makanya kau dengarkan aku dulu. Kejadian 1 ayat 1 bercerita tentang Allah yang adalah terang itu. Kejadian 1 ayat 2 bercerita roh Allah. Kenapa aku membedakan antara Allah dan roh Allah ini? Karena di 1 Yohanes 1 ayat 5 itu dikatakan Allah ini adalah terang, sementara dia melayang-layang di permukaan air gelap. Artinya sudah berbeda Allah yang adalah terang itu dengan roh Allah. Paham ya? Di situ roh Allah. Yang ketiga adalah firman Allah. Inilah yang kami namakan Tritunggal. Kalau kemudian firman Allah banyak, dengar dulu dong. Kalau kemudian firman Allah jadi banyak, itu dianggap satu kesatuan, namanya firman Allah. Kalau roh Allah ada 7, itu dianggap satu kesatuan, namanya roh Allah. Pahami dulu. Paham nggak kok maksudnya? Saya tanyakan, ketika Anda mengatakan itulah ketujuh roh Allah ini dianggap satu. Di mana dalilnya? Datanya di mana dianggap satu itu, di mana dalilnya? Kan sudah aku bilang dia menyatu di dalam Yesus. Kan ada ayatnya barusan kau baca itu. Di mana ayatnya? Ketujuh roh Allah. Itu kau bacakan anak domba Allah. Anak domba Allah ada di tengah-tengah mereka. Bang Dio udah. Aduh, dia aja kau Faruk. Kau Faruk. Aduh, bojak. Slow Faruk. Fokus Bang Rudi. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anda mengatakan ini dianggap satu. Yang saya tanya, iya kan ketujuh. Dengar dulu. Sebentar dulu. Datanya ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya?
Kau dengar dulu baik-baik, baca kalimat itu. Di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah Yesus. Penampakannya, digambarkannya seperti itu. Kemudian bertanduk 7, artinya ketujuh roh itu berada di dalam diri Yesus. Kan demikian, tanduk itu kan berada di kepalanya. Paham nggak kau? Tunggu dulu, ku jelaskan. Aduh. Apakah ketujuh roh Allah? Tunggu dulu. Tunggu dulu ku jelaskan. Ya, ya, udah. Bertanduk 7, bermata 7, itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi dia menyatu di dalam Yesus. Ngerti nggak kau menyatu di dalam Yesus? Contoh, kambing bertanduk 2. Dengar dulu. Kambing bertanduk 2. Artinya tanduk itu berada di kepala kambing. Dia bagian dari kambing. Ngerti nggak kau? Sama dengan Yesus. Yesus itulah yang digambarkan di sini seekor anak domba, seekor anak domba. Setelah itu dia memiliki kuasa atas 7 roh itu yang bisa dia utus ke seluruh dunia. Silakan. Ketika Anda mengatakan anak domba itu adalah Yesus, sedangkan ketujuh roh Allah adalah roh Allah, apakah ketujuh roh Allah ini adalah Yesus itu sendiri? Apakah ketujuh roh Allah ada Yesus sendiri? Kami sudah menjelaskan aku dari tadi Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Firman Allah bukan roh Allah. Aduh, diam dulu dong. Biar enak kita diskusi. Dari tadi aku tanya, ketujuh roh Allah ini dianggap menjadi satu. Aku minta dalilnya, kau tidak sebutkan dalilnya. Kau ngarang aja dari tadi kau. Setelah itu kau lari ke... Sebentar dulu. Gimana sih cara kau berdiskusi? Sebentar dulu, cara kau berdiskusi gimana? Sudah jelas ayat itu kan anak domba Allah itu Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu ayat yang kau baca itu dalilnya. Ketujuhnya itu berada di tanduk itu di kepala. Gimana sih? Sudah. Lah itu dalilnya gimana kau? Aduh. Sudah belum? Oke, sekarang giliran aku bertanya. Sanggup nggak kau? Bentar dulu. Jangankan kau, nabimu pun nggak sanggup bicara tentang roh karena dibatasi. Enggak usah menghujat. Aku tidak suka menghujat di sini. Saya tidak menghujat. Makanya kalau kau benar sanggup, ayo aku tanya kau tentang roh. Sebentar. Tadi saya tanyakan, Anda mengatakan, Anda berstatement itulah ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Saya tanyakan dianggap satu itu di mana datanya? Anda tidak sebutkan datanya. Kemudian datanya yang kau baca itu, datanya yang kau baca itu bahwa dia menyatu di dalam Yesus, di bawah perintah Yesus. Kau dengar dulu. Kau ini, aku menjelaskan kau potong. Giliran aku yang potong kau ngamuk-ngamuk. Tadi aku tanya, itu gaya diskusi. Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Kau mengatakan ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Aku tanya datanya, kau tidak bawakan datanya. Kau lari ke seekor anak domba dan kau menjelaskan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan ketujuh roh Allah ini adalah roh Allah itu sendiri. Berarti muncul pertanyaan yang kedua, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Yesus itu sendiri? Jelaskan kau diam ya. Sudah ku jelaskan dasarku mengatakan semuanya menyatu di bawah perintah Yesus. Ayat yang kau baca itu kan dibilang berdiri seekor anak domba. Aduh. Menyatu dalam perintah Yesus mana di sini kalimatnya? Mana? Bro, sekarang ku tanya dulu kau. Seekor kambing, diam dulu. Kau jawab dulu, John. Diam dulu. Di mana ayat? Diam dulu. Sudah, diam dulu lah. Gantian biar ku jelaskan. Diam dulu biar ku jelaskan. Kau udah kalah. Gak mampu kau. Sekarang sebentar. Ku bilang sama kau. Apabila diam dulu biar aku jawab. Ini kan ayat. Apabila tunggu dulu. Kau masa lomba kuat-kuatan suara? Muslim gitu. Kalau sudah kalah debat lomba kuat-kuatan suara. Nggak bisa jawab kok framing. Kau framing, kau memang nggak ngerti arti seekor kambing punya tanduk di kepala 2. Apakah tanduk itu bagian dari dirinya? Iya. Apakah dia menyatu dalam dirinya? Iya. Paham nggak kau? Mana kalimat di sini? Donar, matikan punyamu. Jab kiri. Izin Bang Dio. Teruskan gini Bang Dio. Halo Faruk, aja kerja kau. Udah batas.
Coba pertanyaan Bang Dio. Takutnya kok nggak paham. Coba ulang pertanyaan Bang Dio. Siapa bilang nggak paham? Coba. Dia mengatakan ada 7 roh Allah. Apakah 7 roh Allah itu bagian dari adalah Yesus? Aku bilang iya, dia berada di dalam Yesus. Yesus yang mengendalikan semuanya. Kenapa dia mengendalikan? Kalimat di situ digambarkan tandu. Tahu nggak tandu? Tandu posisinya di mana? Di kepala. Artinya apa? Yang di kepala itu kami gambarkan sebagai kehendak Yesus. Maka Yesus mengutuslah semua roh itu. Apa yang setelah diulangi sama si debaters, pertanyaan abang tadi, bener nggak? Itu yang abang tanyakan Bang Dio. Enggak, bukan itu yang aku tanyakan. Itu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Makanya gini loh debaters. Jangan di mute dong. Sekalipun pahit, jangan kau mute. Nggak nyambung jawabanmu karena kau nggak paham apa yang ditanya gitu loh. Selamat sore ya, Uclim selalu main mute udah asik. Kalian nggak asik, pengecut semua. Oh, Kristin. Kabur dia. Kalau Muslim hanya main mute, masuk di room kudus, main tendang. Sebentar. Jadi dia tadi berkata itu tandu adalah Yesus kan. Padahal di dalam Bible coba tunjukkan kalau tandu yang dimaksud itu adalah Yesus. Sementara tandu itu adalah iblis. Di dalam Wahyu 12 nomor 3. Jadi tandu di situ adalah naga. Di dalam Wahyu 12 nomor 3 bisa dicek. Tanduk yang dimaksud di situ adalah naga. Naga itu di dalam Wahyu 12 nomor 3 itu adalah iblis. Tidak ada Apa yang kutanya? Tandu merujuk kepada Yesus. Bang Coba Bonar, gimana data aku nanya A, dia jawabnya entah kemana-mana. Aku tanya cuma satu poin. Aku tanya satu poin, dia nggak bisa jawab satu poin itu. Terus jawabannya untuk ngeles, kau nggak paham kata dia. Kau nggak paham. Gimana mau paham orang jawab aja belum? Nggak nyambung. Ketika saya tanyakan, itulah ketujuh roh Allah. Dia mengatakan itu dianggap satu. Saya tanya dalilnya, mana dalilnya? Ketujuh roh Allah ini dianggap satu itu di mana? Di mana dalilnya? Dia tidak bisa bawakan dalilnya. Dia lari ke seekor anak domba. Sedangkan dia tidak sengaja, mungkin dia tidak sadar, dia mengatakan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan kita bahas ketujuh roh Allah. Ketika saya tanyakan, apakah ketujuh roh Allah ini adalah anak domba itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri? Dia mengatakan iya. Semuanya di bawah perintah Yesus. Mana perintah Yesus di sini? Nggak ada kata perintah Yesus. Ngaco yang nambah-nambah ayat. Lainnya ditanya, lain pula jawabannya. Framing ke kiri kanan, bilang kita nggak tahu, nggak paham segala macam. Enggak, lucunya gini Bang Dio, lucunya gini, dia kasih pula Kejadian 1 ayat 1 sama Kejadian 1 ayat 2 sama ayat 3. Kan nggak nyambung. Kok itu tuh? Enak aja dia memecah-mecahkan, ya kan? Roh Allah satu yang ada di Kejadian 1 nomor 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah berikutnya di mana? Di Yohanes 1 nomor 1. Enak aja ya Allah. Enggak loh Bang Faruk. Aku tanya baik-baik. Jawabannya framing. Bilang kita bodoh lah, bilang kita apalah, bawa Nabi Muhammad lah. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Aku tanya baik-baik. Ini ketujuh roh Allah ini, apakah Allah itu sendiri atau bukan? Dia mengatakan Allah itu roh, dan ini ketujuh roh Allah. Berarti kalau Allah itu roh itu sendiri, ada ketujuh roh Allah, berarti kan 8 semuanya. Kan begitu. Ketika dia mengatakan ketujuh roh Allah ini menyatu menjadi satu, di mana dalilnya? Menyatu menjadi satu di mana? Kita tambahin di sini. Aku ketik di sini. Semuanya menjadi satu, begitu. Ngarang-ngarang Haji Rudi ini, sang debat terus katanya. Belum apa-apa udah gemetar dia. Mental tempe, baru apa-apa, belum apa-apa udah kabur. Aduh. Dia yang paling banyak framing, dia yang paling banyak maki-maki, dia pula yang kabur. Dia sendiri nggak paham, dibilangnya kita nggak paham. Kalau paham itu harusnya dia punya kapasitas untuk memahamkan orang. Ini nggak playing victim. Dia yang nggak paham, dibilangnya kita nggak paham, lantas kabur. Pokoknya Ustadz Dio itu hoten, yang penting dia jawab. Kalau tidak ada data, yang penting dia jawab aja gitu. Itu aja hoten.
Tadi dia kata itu tandu adalah Yesus. Padahal tandu itu merujuk kepada Wahyu 12 nomor 3. Tandu itu naga. Mana Ya, pada aku Yesus? tanya, Dari mana tanya aku tanya teman-teman ya di sini ya. Aku tidak butuh jawaban kawan-kawan Kristen. Aku tanya teman-teman Muslim. Dari tadi ada nggak aku maki-maki Rudi? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak aku kurang ngajar sama Rudi? Aku tanya baik-baik loh. Aku anggap dia tamu di sini. Aku hormati dia. Nggak ada aku maki-maki dia. Dia mulutnya aja. Bodoh kalian. Kalian nggak paham. Kalian itu. Terus aku tanya satu pertanyaan. Nabi Muhammad aja nggak tahu. Kenapa menghujat gitu loh? Ada apa? Belum apa-apa kejang-kejang. Aku santai aja. Aku nih ngapa? Ini orang naik di sini. Tiba-tiba naik di sini. Kenapa aku kick tadi itu si Apollo itu aku nggak kenal dia yang pertama ya. Ini aku edukasi dulu buat teman-teman semua. Tadi si Apollo sebelum si Rudi naik, si Apollo itu entah apa itu dia mengaku Muslim, dia mengatakan saya kecewa, Bang Faruk harus masuk ke room Muslim. Ya ini harga diri. Aku dari tadi pengen bicara. Tiba-tiba datang si Rudi sang debaters. Dan dia mengambil pembicaraan dan dia langsung bertanya dan tidak ada counter balik, cuman bertanya. Rudi sang debatas menjawab, kemudian tanya lagi. Jadi mereka ini mau mengedukasi iman sesatnya Kristen di sini. Ngapain? Nggak laku drama kalian di sini. Ketika aku kick si apologet tadi itu, si sang debatas si Rudi ini pula yang kejang-kejang. Kenapa kau kick dia, kata dia. Aku udah jawab, kami nggak butuh drama di sini. Tak butuh drama. Memang kalian pikir aku nggak tahu. Kalian datang pura-pura menyamar jadi Islam. Iya, izin. Iya, izin Bang Tio. Aku pun sudah memiliki kecurigaan yang sama tadi. Nah. Ketika diskusi antara si apologet tadi sama si debaters. Karena apa? Nggak gigit, Bang. Gitu loh. Iya. Apa yang ditanyakan sama si apologet tadi dan apa yang dijawab sama si Rudi tadi, nggak ada yang gigit itu. Jadi pertanyaan dari si teman apologet ini tidak gigit sama sekali loh. Ini kok kayak gini gitu loh. Makanya Bang Faruk ya, ini teman-temannya. Makanya aku langsung kick. Aku tidak peduli kalian mau komentar apa, tidak peduli aku. Karena aku tahu bagaimana trik-triknya drama-drama Kristen pengecut ini. Masa dia nanya si Rudi? Oh iya. Si Apolonius ini nih. Apolonius ini. Dari mana ceritanya? Kita tidak pernah diajarkan dalam Islam ya meninggikan kalimatullah ya berdasarkan harga diri. Nggak ada itu ajaran Islam kayak gitu. Nggak ada. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau sungguh telah diturunkan kepada kalian Alkitab, ini Al-Quran, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara kepada pembahasan yang lain. Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian itu sama dengan mereka. Kalau kalian tidak beranjak dari situ, kalian nggak pergi dari situ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam bersama-sama. Udah, ngapain kalian masuk kau ajak-ajak Bang Faruk, ayo sana harga diri Bang Faruk, harga diri. Harga diri bapak kau, harga diri. Kita berdakwah di sini menjelaskan Islam itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan masalah harga diri. Kau datang menyesatkan harga diri. Tak perlu kita memperjuangkan harga diri, memperjuangkan kebenaran. Ayat yang kedua disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhulu fi haditsin ghairi. Jelas ayatnya. Kalau kau melihat ayat-ayat kami, ada orang membahas ayat-ayat kami, maksudnya mereka membantah dan menolak ayat-ayat kami, maka kalian hendaknya berpaling, pergi, tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Jelas ayatnya. Ngapain kau suruh Bang Faruk masuk ke sana dengan alasan harga diri? Ngapain? Ya, disebutkan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian adalah orang-orang yang tinggi, mulia, jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir itu.
Kalau kalian benar-benar orang yang beriman, ngapain kau bawa harga diri di sini? Tiba-tiba masuk si sang debater, selama-lamanya nih aku sama Bang Faruk di sini, kok di Komal ini, tidak pernahnya itu ada si Rudi, si sang debater datang masuk sini tiba-tiba dengan semua perlengkapan yang sudah siap, tiba-tiba dia pula yang mengambil alih pembicaraan, dia pula yang mengambil alih diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan lembek, ya, pertanyaan-pertanyaan yang menye-menye. Apakah ini? Apakah itu? Si Rudi sang debater tinggal jawab, nggak ada kantor, ditanya lagi, begitu terus. Maksudnya apa? Kalian mau ngajarin kami di sini iman Kristen yang modal congor itu, iman Kristen yang sesat itu? Nggak laku, bro. Nggak laku kau di sini, drama-drama tuh nggak laku kau. Aku ini sutradara, nggak laku kau berdrama-drama di sini. Begitu aku yang ambil alih, kalian lihat kan? Begitu aku ambil alih yang tanyakan tentang roh, langsung kabur kan si Rudinya. Ya, untuk drama-drama oke lah kalian Ya, drama-drama. jadi gini Bang Dio, kelebihan umat Kristen ini terkhusus si Rudi tadi ya, si Rudi mulut kedak tadi tuh, ya, mereka berani menyatakan dirinya melebihi Yesus, apalagi berbicara tentang roh, ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana lagi tentang roh Allah seperti yang dijelaskan sama si Rudi tadi. Tidak ada. Ngarang semua mulut dia itu, ngarang. Mungkin aku gara-gara lagi nge-gym aku tadi Bang Dio. Kalau nggak itu aku tanyakan tadi sama dia. Dia berbicara tentang roh tadi. Dia bilang gini, ini siapa yang berbicara ini? Aku bilang aku, Dio Pratama, cowok paling ganteng di Bogor. Kau Muslim apa Kristen? Ya Muslim lah. Terus dia bilang gini, kenapa di-kick tadi itu teman itu? Sudah enak itu diskusinya katanya. Dia pula yang marah. Dia yang marah. Ada apa coba? Kalau bukan drama. Aku tidak peduli, tidak butuh aku orang-orang munafik. Kau benar-benar kaum muslim pun narasi-narasimu merugikan Islam dan kaum muslimin, kau sikat kau. Tidak peduli aku. Kau mau mengaku muslim pun tidak peduli aku. Mana ada muslim kayak gitu? Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan mereka keras terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Ini ditanya, oke, kalau roh itu bagaimana? Dijawab si Rudi, oh iya, oke. Pertanyaan berikutnya, kalau ini bagaimana? Ini menye-menye pula nyamar-nyamar di sini, bapak kau kira nggak tahu kan nyamar-nyamar di sini? Kau mau sumpah-sumpah pun tidak peduli aku. Kau sumpahmu tertolak kau, syahadamu tertolak kau, sumpah palsu. Mau naik kau sini, kusikat kau di sini. Banyak kali dramamu di sini, kurang ajar. Masa ditanya satu pertanyaan Rudi Debatus menjawab, ditanya. Jadi seakan-akan mereka mau mengedukasi. Ke sini mereka hantam kita. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau ada yang lemah lembut menye-menye sama Kristen, kemudian membenarkan ajaran Kristen dan menghantam Islam, kalian harus curigai dia. Curigai dia, teman-teman. Nggak usah kalian bilang, nggak usah kalian bijak sana injak sini, mau bijak sana sama orang-orang Kristen, kita harus ini mereka. Nggak usah. Nggak ada itu dalam Islam tuh, nggak ada kayak gitu. Kita dalam Islam A, B, B. Benar-benar ya, salahnya salah. Nggak ada menye-menye. Kita menyamar kayak tadi malam di roomnya Bang Blender itu. Roomnya si Kucang Onyot itu. Nggak ada menye-menye. Bang Blender sudah jelas. Siapa tuh di Sastro itu nggak nyamar-nyamar sebagai Katolik. Masih banyak juga Muslim yang membela dia. Goblok kalian, tolol kalian kalau kalian membela orang-orang yang menyamar-nyamar jadi Kristen. Mana mungkin seorang Muslim menyamar jadi Kristen? Batal syahadatnya, bro. Batal. Apalah kalian ini? Malah kalian maki-maki pula Bang Blender di situ. Geram kali aku tengoknya. Aku minta naik pun tidak dinaikkan. Kalian salahkan si Blender itu, Bang Blender itu. Bang Blender itu, bagaimana sejelek-jeleknya mulut Bang Blender itu, lebih mulia dia dibandingkan orang-orang kafir yang sopan santun, kalau kalian mau tahu. Kenapa? Karena yang namanya keimanan jauh di atas orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kalian baca dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab
Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Mereka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Seburuk-buruk makhluk. Apa pula kalian hantam bang blender, kemudian kalian elu-elukan puji-puji itu orang-orang yang menyamar-nyamar jadi Kristen. Muslim, ngaku Muslim nyamar jadi Katolik, kan tolol. Goblok kalian ya. Orang munafik kalian. Nggak ada di sini ceritanya. Kalau mau drama-drama sini, nggak ada cerita drama-drama di sini. Kami nggak suka drama. Mau dakwah karena Allah lillah. Nggak ada tuh dakwah karena harga diri bapak kau harga diri di sini. Nggak ada berharga diri di sini. Jadi menye-menye Ustaz ya. Nggak ada menye-menye, mau harga diri. Nggak ada orang dakwah dari zaman Rasul SAW, sahabat tabiin, atba'ut tabiin, dan semua para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai detik ini nggak ada di antara mereka sedikit pun berdakwah karena harga diri. Nggak ada. Nggak ada di antara mereka. Jangankan harga diri kita sebagai seorang Muslim, orang Tuhannya aja pun mereka olok-olok kok. Tuhannya mereka bunuh kok. Tuhannya mereka hinakan kok. Para nabi yang diutus oleh Allah mereka bunuh semuanya. Apalagi kita. Nabi Muhammad dicela, Allah Subhanahu wa taala dihina oleh mereka. Mereka tuduh Allah punya anak. Aku ada suara enggak sih? Ada Ustaz, ada Ustaz. Ada Pak Ustaz. Ya, Allah mereka tuduh punya anak. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul jibalu wa takhirul jibalu. Hampir saja langit itu pecah. Gunung-gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Mereka mengklaim Allah punya anak. Allah aja difitnah sama mereka. Apalagi Bang Faruk. Aduh ma. Disuruhnya pula Bang Faruk membela harga diri di rumnya si anak batak tulang lunak itu. Bodoh kali itu si Apollonius itu. Tolol kau memang. Goblok kau. Ya makanya tadi saya bilang jangan ke sana. Satu-satunya jangan ke sana. Tidak ada perdebatan kalau di rumahnya dia. Boleh ke sana Ya, kalau kita datang di sana membantah mereka. Tapi Ya, harus dan orang ada yang ilmu. memiliki kapasitas. Iya, Ada ada Bang itu. Zuma, ada Bang Ardiansyah, Dr. Ardiansyah, ada Unirifa. Kalau yang merasa dirinya Al-Quran aja masih belepotan, pengetahuan tentang Bible aja masih minim, ngapain kalian jadi sok pahlawan di sana? Kalian masuk di sana, Islam dihina gara-gara kalian. Dosanya dosa kalian juga. Jadi sadar diri coba. Jadi kalau belum punya kapasitas, datanglah ke komal-komal Muslim. Kita mengedukasi. Kuatkan komal-komal Muslim. Ada komal-komal teman-teman API. Kemana dia Ustaz? Tadi saya tinggal mandi. Udah ganti personal tadi. Tiba-tiba setelah dia ini Bang Faruk ini, aku sudah mulai curiga itu di situ. Udah mulai curiga aku. Enggak peduli aku kau bilang kau Muslim, enggak peduli aku. Enggak ada dalam Islam tuh enggak ada yang abu-abu. Jelas Islam itu jelas. Yang abu-abu sikat. Kalau ada yang menye-menye sama Kristen kemudian mereka hantam Islam, sikat. Enggak banyak bacot. Sikat habis. Islam itu Islam terang jelas benerang. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Jelas. Ya, lucunya lagi gini Bang Dio. Lucunya lagi gini. Ada Pak Dokter. Aku memang baru kepelajari ya. Memang berniat si Rudi sama yang tadi itu kerjasama untuk itu menjatuhkan makanya, Rob Bang ini Bro. gitu loh. Gini, karena apa? Aku bingungnya gini, si Rudi kok naiknya pas jam waktu aku nge-gym ya? Aku Nah, pertanyaan besar itu. Terus dia naik saat setelah si apologis tadi itu naik di sini. Gitu loh. Terus si Kenapa Apolonius bisa tadi begini, langsung gitu loh. ambil alih dia Bang Faruk. Dia langsung ambil alih. Dia ambil alih. Karena dia tahu Bang, jam segini aku nge-gym gitu loh. Iya Udah tahu di sini. itu berarti. Makanya dia langsung kaget itu si Rudi itu pas aku kick tadi langsung ngamuk-ngamuk dia. Kenapa itu tadi di kick? Udah bagus itu. Kenapa kalian sesama Muslim kick kepala bapak kau? Kau ini siapa Dio pertama katanya? Aku nih Dio Pratama, aku bilang cowok paling ganteng di Bogor. Mau apa kau? Ya aku Muslim apa Kristen kau katanya? Ya jelas Muslim lah. Jelas foto profilku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih aja kau tanya. Bodoh kali Rudi ini. Drama-drama, setting-settingan ya udah laku. Assalamualaikum Dr. Ardiansyah. Aduh apa nih? Itu Ardiansyah itu kayaknya jauh di perangkat. Mungkin Oh ya, 12-an nih. Ada Dr. Ardiansyah di sini. Sana ada Santo juga ada nih, Santo nih. ya, teman-teman ya kita udah jelas.
Room kita jelas, room Bang Faruk ini jelas. Kita di sini mengedukasi. Edukasinya lillahi ta'ala. Bukan karena harga diri, bukan karena ada. Aku udah berapa kali bilang ke Bang Faruk. Udah Bang Faruk. Itu si Edis TV itu, aduh, nggak ada jauh di bawah telapak kakinya Bang Faruk. Jauh sekali, mencret terus dia. Framing. Ujung-ujungnya apa menghujat. Lihat kan tadi si Rudi tadi. Aku nggak ada rendahin dia, nggak ada aku bodoh-bodohin dia, tolong nggak ada. Dia yang langsung framing, sebut-sebut nama Nabi Muhammad lah. Dibilangnya kita nggak paham lah, dibilangnya kita bodoh lah, apa segala macam. Modal soundcard, aduh. Otaknya seupil, nggak punya otak. Mau drama di sini. Ya hinaannya dia dari dulu itu aja Bang dia. Sadio, Rudi. Aku herannya gini loh Bang Kama. Si Apollonius bertanya A, dijawab si Rudi B. Begitu. Jadi mereka tuh mau mengedukasi, nyamar-nyamar di sini. Langsung kukik si Apollonius itu. Kukik langsung, gak ada banyak cakap aku. Gak ada banyak bacot. Iya, rupanya kerjasama ya. Cuman mau ceramah doang dia. Iya, mau khutbah ini di sini, khutbah gereja di sini. Saya tinggal mandi tadi. Iya, nggak apa-apa Bang. Mana tuh? Ya udah jam. Intinya agama kita jelas ya. Yang abu-abu itu di skip aja teman-teman. Ini aku ingatkan ya buat kawan-kawannya, buat teman-temannya, buat kawan-kawannya. Ini murni dari dalam hatiku yang paling dalam. Tidak ada satupun niat-niat kita di sini untuk mencari koin, untuk membela pribadi, membela harga, nggak ada. Itu jauh, tidak ada. Islam nggak ajarkan begitu teman-teman. Islam mengajarkan kita, udah berkali-kali aku bilang, kita di sini lillahi ta'ala. Ada yang kasih koin, alhamdulillah. Nggak kasih koin tuh nggak apa-apa. Yang penting apa? Kalian semua punya andil. Yang kami di sini, andil kami dengan suara kami, kalian dibawa dengan typing-typingan kalian. Berkali-kali aku bilang, kita semua harus punya andil. Walaupun hanya dengan jempol kita. Kenapa? Karena semua ini nanti waktu kita, kuota kita, pulsa kita ditanya oleh Allah teman-teman. Betapa indahnya ketika kita nanti ditanya di akhirat. Kita mengatakan dulu, ya Allah, aku support perjuangannya, dakwahnya Bang Faruk, kawan-kawan apologet Islam. Walaupun hanya typing-typing ya Allah, walaupun hanya sekedar tap-tap layar ya Allah. Betapa indahnya. Itu semua lillahi ta'ala teman-teman. Tidak ada kita mau cari-cari apa di sini, mau cari ini, tidak ada. Aku sering ingatkan ke Bang Faruk juga, hati-hati Bang Faruk. Kalau ada yang tawarkan dana, tawar ini, hati-hati. Jangan sampai terlibas keikhlasannya. Karena hanya orang-orang yang ikhlas karena Allah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya yang mencari donatur, yang mencari dana dan segala macam itu pasti akan terlibas dengan kita tunggu waktunya akan hancur dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah siapa? Hanyalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu kita dakwah itu karena ada harga diri, harga diri Bapak, harga diri. Enggak ada Islam ajarkan begitu. Sembarangan aja ngomong. Iya. Hati-hati teman-teman, ini benar-benar fenomena ini sudah banyak orang-orang yang mengajarkan untuk toleransi dengan orang-orang Kristen, para penghujat itu, yang mereka nyamar-nyamar, kemudian mereka hantam Islam dari dalam. Ini benalu-benalu ini siapa mereka? Orang-orang Syiah. Sekarang ini sudah ada di sini mereka. Gerombolan-gerombolannya si Fanan itu, si hampir murtad itu, orang-orang yang ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan. Hampir murtad itu kan Fanan itu kan? Suaranya Fanan itu. Itu yang hampir murtad itu kan Fanan dia kan? Iya si Fanan ngomong sama aku, ngomong tentang Al-Quran sembarangan, mau sok-sokan dia mau bahas tentang Al-Quran secara bahasa, dia bahasa Arab aja belepotan dia. Banyak gaya. Ada lagi nih yang pakai nama Ustadz Ahmad. Nah, dia pura-pura debat tadi sama orang Kristen kan. Terus yang orang Kristen ini nanya terus tentang ya menjelek-jelekan Rasulullah. Si Ustadz Ahmadnya bilang ya udahlah, jangan terlalu dibuka, jangan terlalu vulgar, katanya terlalu dibuka. Nanti saya malu lah, dibilang gitu. Wah ini nyamar lagi nih. Hati-hati ya teman-teman, ada yang namanya pakai nama Ustadz Ahmad, itu oten nyamar gitu, ya. Iya itu nyamar-nyamar itu orang-orang yang mau mengadu domba. Ya,
Ini bang ya, bahas masalah Syiah, kejang-kejang dia Tapi bahas ya, Syiah. saya izin pamit dulu ya. Bang Faruk, saya izin pamit dulu, ada urusan sedikit. Lanjut Ustaz, ya mantap. Saya izin pamit dulu teman-teman semua Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kejang-kejang dia aku bahas masalah Syiah, marah-marah mereka, ngamuk-ngamuk mereka. Udah jelas-jelas kok membawa domba. Dari dulu Syiah itu benalu dalam Islam. Tidak ada pernah bawa kebaikan untuk Islam sedikit pun, nggak ada. Itu kemarin itu ada tuh namanya tuh Muhammad Idris itu di roomnya siapa? Kepri Riau kemarin. Kepri Riau atau siapa itu? Mantap kali dia maki-maki Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kubawakan surah At-Taubah itu, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kusuruh dia baca, tidak mau dia baca, kejang-kejang dia, pura-pura tolol dia. Ya. Jelas-jelas di situ Allah meridhoi para sahabat, dia pula maki-maki para sahabat. Itulah kerja orang Syiah itu di sini. Kalau kalian melihat narasi-narasi Al-Quran diserang atau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu siapa yang kasih mereka itu bahan itu? Siapa yang kasih bahan? Iya, Syiah udah. Orang Syiah yang kasih bahan itu. Mereka udah bergandengan tangan memang. Iya, nggak ada cerita pokoknya di sini kalau ada yang menye-menye, nggak ada ininya. Kalau kalian lihat ada orang diskusinya itu tidak menggigit orang-orang kafir ini, si oten-oten ini, kalian curigai dia, hati-hati. Bisa jadi itu penyusup. Ya. Nggak ada cerita, nggak ada kompromi. Islam, ya Kristen ya Kristen. Nggak ada yang abu-abu kayak Syiah itu, nggak jelas agamanya mereka apa. Ya, hati-hati teman-teman. Kalau kita melihat kawan-kawan yang membela, girohnya membela Islam, ya, dengan orang-orang yang menye-menye, ya, yang apalagi sampai nyamar-nyamar jadi Katolik dan segala macam, curigai dia, teman-teman. Curigai dia. Bela dan dukung kawan-kawan kita yang tegas di atas keislamannya. Islam adalah agama yang benar. Kalau kita ragu dengan keislaman kita, bagaimana itu dalam surah Al-Maidah itu disebutkan? Bagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya? Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling benar yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Gak ada. Kalau kita ragu, berarti kita ragu terhadap ayat Al-Quran, bisa kafir kita. Ini ada teman Muslim yang membela habis-habisan dengan giroh yang membara, disalah-salahkan pula. Bang Blender disalah-salahkan habis-habisan. Gimana ceritanya? Bang Blender tuh siap pagi petang siang malam dihabisinnya para penghujat dengan caranya dia. Sejelek-jelek dan seburuk-buruknya mulutnya, ya. Ini catat di baik-baik teman-teman. Sejelek-jelek dan buruknya bobroknya mulut Bang Blender dalam menghajar oten-oten itu jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir yang menyembah manusia. Jauh sekali. Jadi kita harus paham itu prinsip itu. Jangan mau diobrak-abrik oleh orang-orang penyamar-penyamar itu. Penyusup. Iya, jangan. Syiah itu teman-teman, kalau duduk masuk dari roomnya oten, bisa mereka ketawa hahaha hihi huhu, bisa. Kita nggak bisa. Lo orang mereka ngolok-ngolok Allah kok. Gimana ceritanya kalian bisa duduk di situ? Hahaha hihi huhu. Mereka mengatakan Allah punya anak kok. Gimana ceritanya? Mereka pelintir-pelintir ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana ceritanya kita bisa duduk bareng sama mereka? Ada ceritanya. Ini kalau aku ngomong kayak gini nih, yang kepanasan tuh itu tuh kafir-kafir Syiah itu. Tirunya macam-macam lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dan abang-abangku, Abang Faruk semuanya. Saya cuma mau bilang nih Bang Dio, demi Allah saya tadi tuh juga. Jadi saya baru pulang kan tadi. Biasa kalau hari Rabu ada pengajian rutin. Pulang tuh saya istirahat habis sholat zuhur. Saya ikutin aja, saya nggak minta naik gitu ya. Maksudnya saya mau nyimak aja deh gitu. Emang saya favorit nih komalnya Bang Faruk ya. Nah kemudian ada kejadian itu tadi. Saya dengar dari awal itu. Pertama saya langsung betul sama dengan Bang Dio. Saya langsung curiga gitu Bang Dio, curiga. Tapi terus kemudian kan ya ada dia pembicaraannya tuh seakan-akan membela sekali kan Bang Faruk itu. Jadi terus ada balasan juga bahwa oh iya seperti iya gitu kan. Maksudnya agak sepakat juga dengan ya terus saya langsung minta naik, cuman
Bang Faruk langsung ambil alih ngomong kan, maksudnya langsung balas dengan dia, jadi mungkin nggak lihat lagi gitu ada permintaan naik gitu. Rasanya saya mau bilang gitu, loh kok Bang Faruk disuruh ke sana? Bukankah kita suka dipesenin di mana-mana gitu di komal-komal muslim sama abang-abang kita kan, maksudnya yang memang sudah lama gitu berkecimpung di dunia ini gitu. Jangan gitu. Itu saya pegang betul Bang Dio. Saya pegang betul. Oh iya. Pertama bagi kita yang belum banyak ilmunya, banyak-banyak dulu mendengar. Terus saya dengar tuh, saya pegang gitu nasihat-nasihat misalnya itu. Gak usah pergi ke komal itu, betul. Sempat pula misalnya dulu kemarin-kemarin itu ada misalnya kelewat gitu ke situ. Dengerin gitu ya 10 detik 15 detik memang menyakitkan gitu, mereka itu luar biasa gitu kan hujatnya gitu kepada kita muslim gitu. Nah jadi oh ya bener juga ya, ngapain di situ berlama-lama kita sakit hati ya kan. Nah, jadi betul, jadi kita tiba-tiba orang itu bilang ini seakan-akan memang seperti dia mau sakit hati gitu ya, harga diri segala macam. Tapi saya rasanya tuh mau naik mau bilang, kenapa Bang Faruk disuruh ke sana gitu loh. Ya kan, sementara Bang Faruk sudah sering juga, maksudnya mereka ayo kita debat kata Bang Faruk, bahkan nantang siapapun dari Oten itu kan untuk offline dengan betul-betul jujur lah gitu ya, maksudnya untuk membahas ini gitu. Betul saya tadi tuh bener pas Bang Dio ngomong gini saya langsung aduh kok sama Bang Dio, saya tadi bener deh. Saya begitu orang itu bilang Bang Faruk suruh ke sana karena persoalan harga diri dan begini-begini, kan dia bilang tolong bungkam dulu Bang Faruk, tolong saya minta tolong bungkam itu mulut-mulut mereka lah. Saya bilang kok agak aneh gitu Bang Dio, gitu aja rupanya. Ya betul ya sepertinya ya, Masya Allah penyamaran mereka itu luar biasa gitu. Nah kalau saya kemarin saya simak tuh itu Rudi tadi itu tuh Bang dengan apologet muda ya dengan Bang Yunus. Nah mereka kan berdua itu kalah Rudi itu. Ya kan, memang santai gitu ininya karena sudah pokoknya tidak boleh menghujat apa segala macam. Tapi ya buktinya gitu, kalah dia. Apa yang dia sampaikan dengan yang Bang Yunus sampaikan gitu, ya dia inilah nggak bisa gitulah gitu menandingi gitu ya. Jadi memang betul tuh banyak ayat, Masya Allah. Itulah kita umat muslim, kita kuat-kuatin aja lah diri kita untuk seperti Bang Dio bilang itu, untuk meyakinkan diri kita bahwa kita itu memang dibilang Allah gitu, kita tuh derajatnya jauh gitu, lebih tinggi gitu dari mereka yang kafir itu kan. Mereka itu lebih buruk dari binatang ternak. Gitu aja Bang Dio, Bang Faruk dan abang-abang yang lain. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, stadionnya turun ke Pendal kali apa gimana? Itu udah mau deket maghrib sih ya, mau menuju masjid kali. Jadi alhamdulillah ya, saya kan baru sekali ini naik room ini, saya sering. Tapi memang betul itu sebetulnya ada sedikit saya paling jarang naik seperti kata Bang Dio tadi itu, Ustadz Dio. Ya kita nggak usah naik kalau memang walaupun kita ingin ini lebih baik tinggalkan. Kalau kita tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup. Saya sering menyimak itu emosi segala. Tapi kalau saya naik nanti malah justru merusak, menjatuhkan nama baik Islam kan gitu. Nah, menjatuhkan nama baik saudara-saudara muslim kita gitu. Makanya saya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faruk, apa kabar Bang Faruk? Semuanya aki-aki. Halo Bang Faruk, saya ini estetika ya, saya estetika sering naik di kamar Bang Faruk. Ya dia lagi di jalan tadi Bang Faruk, kadang-kadang bener kadang-kadang enggak. Tolong naikkan Bang Bams dulu, kita harus klarifikasi biar yang terjadi fitnah ya. Ya, kita sesama muslim jangan terjadi fitnah di sini. Bang Faruk, assalamualaikum. Saya estetika Bang Faruk. Biar tidak terjadi fitnah, ayo kita tabayun.
gitu loh. Itu ada Pak Ega di bawah, yang akun Apolonius itu ada ganti Pak Ega karena dia diblokir sama Bang Deo tadi. Tolong naikkan dia. Klarifikasi, kita jangan begitu saudaraku sama muslim. Mohon saya. Bukan Kenapa? Bang Lucifer. Ya. Begini. Ya, Bang Lucifer. Saya Bang, ya bentar Ada apa, Bang Bi. Bang Faruk, saya estetika Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Bang estetika saya. Iya. Saya kan udah biasa juga sama Bang Faruk di sini kan. Ini karena akun estetika saya kena banet, saya naik dengan Lucifer. Saya dengar juga di bawah. Masya Allah Bang Faruk, jangan difitnah Pak Ega Apolonius itu Kristen. Tolong bilangin sama Bang Deo. Dia itu dalam barisan kita semua Pak Bang Faruk. Dia tadi bertanya, naikkan dia Bang Faruk biar klarifikasi kita di sini, biar jangan terjadi. Dia akunnya sekarang Pak Ega di bawah itu. Ada Bang Gini Bom aja, Sloyer. coba kita gini aja Bang Estetika. Nanti kita cari waktu dan kesempatan yang lebih tepat lagi untuk bertabayun Bang. Iya, Karena itu kalau maksud saat ini saya. juga kita paksa. Demi Iya, kalau Allah hari ya ini teman-teman yang fitnah di Iya. sini ya. Saya ini ketua, istilahnya yang dituakan di grup WA. Ada Bam Sloyer ini di bawah, ada Iya. Pak Ega Oke, Apolonius. gini. Iya, jadi gini Bang. Bang Arda yang sah kalau tahu kita saya. Ya, kalau kita paksakan hari ini juga nanti jadi bahan juga untuk teman-teman Kristen ini, Bang. Ya boleh. Bang Faruk, saya DM Bang Faruk tadi ketika bernarasi Ustadz Dio tadi ya. Tolong Bang Faruk kita klarifikasi nanti di suatu apa yang khusus ya, biar jangan terjadi fitnah. Ya, siap. Ya Bang Faruk ya. Terima kasih teman-teman. Saya sekali lagi saya kasih tahu, Apolonius itu adalah petarung sejati ya. Dia memang gayanya begitu ya. Ya, Muslim 100%. Saya klarifikasi. Ini Pak Ega di bawah ya. Makasih semuanya, Bang Faruk. Izin turun. Siap, Bangku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong sampaikan ke Ustadz Dio, Bang Faruk. Bentar Bang Setika, bentar. Ah, ini Apolonius ini yang tadi Pak Ega ini. Silakan Pak Ega. Silakan, Mas. Silakan. Bang Faruk, saya pernah di kolam Bang Faruk. Bang Faruk sampai nangis saya Bang Faruk ya. Ini adalah penghujam pemburu sergap oten murni Bang. Murni, saya nggak usah pakai inilah demi Allah lah, ya Bang ya. Saya murni Bang. Ya, gini Tapi aja dari Bang. sisi seperti itu, bentar Bang. Saya terus terang aja Bang. Sedih kali saya Bang. 1000 lebih viewer Bang. Saya difitnah mentah-mentah Bang. Hah? Gila nggak? Saya ini penghujam Bang. Semua oten takut dengan nama saya Apolonius itu Bang. Ya Bang ya. Saya merasa betul-betul difitnah Bang. 1,1 kilo Bang. Menonton Bang, difitnah terang-terangan saya beraction. Saya ada DM Bang Faruk. Tujuan saya apa? Saya mau menggiring dia ke 1 Petrus 3 nomor 19. Bosan di sana itu siapa dia nampak? Roh Yesus katanya, anak manusia. Berarti itu hantu setan. Kenapa dia tulis itu adalah roh Tuhan? Ke situ mau saya arahkan Bang, walaupun jawaban dia salah dengan 3 roh segala macam, saya nggak peduli. Saya punya strategi Bang Faruk. Saya nggak terima loh, saya nggak terima demi Tuhan. Begini caranya, saya menghargai Bang Faruk, harga diri Bang Faruk saya bela. Oke, nanti kita klarifikasi dengan Ustadz Dio ya. Ustadz Dio juga nggak boleh begitu ya. Saya juga kecewa sama Ustadz Dio begitu. Dia teman saya juga. Jangan menjas orang gitu loh. Ya. Oke Pak Ega, nanti ini ada oten banyak di sini. Nanti klarifikasi aja kita nanti. atur waktunya, Bang. Kita atur aja Bang waktu Ega, ya. Bang Lucifer, ya. Karena Ya. gini, kalau dipaksakan sekarang juga pun, ya kan, Bang Faruk diajak ngobrol pun susah ini, Bang. Saya lagi nge-gym loh, Bang. Siap Bang Faruk. Iya, Siap. dari awal tadi pun saya lagi nge-gym gitu loh. Ya. Tolong Nanti kalau kita paksakan sekarang ini juga, Ya, pun nanti baik. jadi bahan juga untuk teman-teman kita baik. Kristen ini. Betul. Saya juga lagi mandi tadi Bang Apolonius. Makanya kan saya persilakan tadi. Allahu Akbar. Ya, Allahu Bang Akbar. Apolonius. Tadi saya tinggalin mandi kan Anda sedang diskusi. Totonya udah nggak ada. Mana? Allahu Akbar. Baik. Oke, sabar Pak Ega. Nanti saya juga DM nanti Deo ya. Deo nggak boleh gitu ya. Mungkin Nanti salah ya. pahaman lah. Ya. Karena belum kenal gitu ya.
mohon sabar aja mungkin ya, begitu. Bang Deo nggak kenal sama Apolonius tadi mungkin. Iya, Oke, iya, gitu udah, aja biarin ya. aja. Kita Nanti- klarifikasi di satu lain tempat nanti Bang Faruk ya. Bentar bang. Iya, Dengar ya. Iya. Saya minum darah orang Kristen sekarang ini yang menghina agama saya, nabi saya. Kasihkan sama saya sekarang. Jujur, saya sudah Kami pesan hidup. percaya. Orang tua saya sudah nggak ada. Kasihkan sini hotel. Ku minum Udah, darahnya. Udah, oke Pak Pega, sabar. Oke lah. Nanti kita klarifikasi ya. Yang penting di sini 625 memandang mata udah tahu bahwa Pak Ega memang muslim dan memang apologet Islam ya. Gitu aja. Ya teman-teman ya, Mbak Yanti juga ya. Mbak Yanti juga bernarasi tadi ya. Maaf Bang Faruk, maaf banget Bang Faruk, maaf semua ya. Memang Tadi ada dua orang. Udah nanti aja lah. Maaf Bang Faruk ya. Ya udah saya izin dulu lah. Saya udah nggak tahan jiwa saya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sabar Bang, Apolonius ya. Iya. Oke, Bang Faruk ya. Waalaikumsalam. Gitu aja ya. Semua teman-teman ya, kalau memang kita khilaf ya kita saling memaafkan aja ya. Gitu aja. Saya izin turun semuanya, Bang Faruk ya. Assalamualaikum Bang Dionya mau naik itu. warahmatullahi. Oh mau naik Bang Dio. Silakan Bang Dio. Siapa bang? Itu coba tolong disapa Julieti si Hombing itu. Bang Kama siapa dulu? Julieti si Hobbing. Dianya lagi nyelam. Mana Bang Dio di bawah tuh Bang Faruk. Tadi minta naik. Ustadz Dio-nya di bawah. Ya ini salah pahaman aja karena Bang Dio kan nggak kenal. Nah itu. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam. Saya estetika Bang. Ya, gimana Bang? Mohon maaf Bang, tadi saya nyimak di bawah. Jadi ada terjadi kesalahpahaman aja sama Abang, sama Apolonius. Kenapa saya bilang begitu? Apolonius itu adalah Muslim sejati. Kita tergabung dalam satu grup Bang, termasuk saya, Om Yesus, ya kita ada grup WA juga, yang kebetulan saya di situ yang dituakan. Beliau itu adalah debater Muslim Bang. Nah, tadi beliau ke sini kenapa bernarasi seperti itu? Beliau tadi udah naik di sini dengan akun Pak Ega, Bang. Mungkin Bang Deo kenal akun Pak Ega mungkin. Ya gini aja Bang Lucifer, afwan Abang ya, Bang Dio juga afwan ya, gini aja. Jika memang Bang Faruk bisa memberikan pendapat, gini aja. Nanti kita saling DM saja. Kalau malas siapa nanti kita nimbrung, tapi dengan akun yang lain ya. Baik, siap. Karena kan yang perlu berbicara itu kan antara Bang Faruk, Bang Ega, Bang Dio gitu loh, supaya tidak jadi santapannya teman-teman kita Kristen. Siap. Ya kan? Nanti kita di akun saudara kita Muslim yang kecil, kita masuk pun ke situ dengan akun yang lain, tidak membawa tidak akun Bang Faruk ini, tidak membawa akun Bang Dio, Bang Lucy dan juga Abang tadi itu gitu loh. Jadi kita puas bertabayun satu sama lain. Karena apa? Kalau kita panjangkan juga di sini Abangku, nanti jadi santapan mereka, sehingga merusak ya perjuangan kita itu masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada yang nonton ini. Nanti penontonnya cuma 4 orang aja, kita sama kita saja yang bertabayun di situ gitu Bangku ya. Ini pun kalau diterima Bang Dio ya, Bang Lucia silakan. Ya, oke. Iya, aku tiba-tiba ada WA aku katanya masuk ke room. Makanya aku masuk. Ada apa? Tadi lobet HP ku tadi, enggak ini tadi. Aku baru pulang dari kantor ini. Lobet HP-nya. Ya, oke. Ya, kami pun begitu tadi Bang Deo di grup WA kita bahas tadi ya. Jadi ya itulah, nantilah kita DM-an aja Bang Deo ya, sama Bang Faruk ya. Saya atas nama grup pemburu Oten mohon maaf ya kalau memang ada kesalahan dari teman-teman saya tadi di sini bernarasi gitu. Jangan terjadi kesalahpahaman. Ya Bang Deo ya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. HP ku lobet tadi, aku saking semangatnya aku tadi enggak kulihat. Iya Bang Dio.
Tapi begini, memang kalau saya, alhamdulillah, maaf Bunda Yanti ya sebentar. Saya dari tadi nyimak, waduh, menarik sekali. Dan saya sepakat, saya sangat sepakat dengan, saya tidak menyalahkan Bang Dio. Ya, mungkin karena dan memang ini miskomunikasi aja. Karena memang Bang Apologet tadi terlalu lama, panjang, ya kan? Saya setuju dengan Bang Dio bahwa ketika Muslim ya A, B, kan begitu. Tapi mungkin memang karena jeda waktu yang terlalu panjang, akhirnya kita salah penafsiran, gitu. Itu aja, gitu. Iya udah, enggak apa-apa. Kalau intinya teman-teman ya, yang ingin aku sampaikan itu begini intinya. Siapapun dia, kalau dia seorang muslim, dia harus tegas terhadap perbuatan itu. Betul. Gak ada kompromi. Sudah. Tapi tegas dalam hal diskusi. Karena ini kan kita kan diskusi di sini. Memang suasana diskusi. Karena kita juga nggak ketemu orangnya seperti apa. Seperti apa enggak. Iya, betul. Karena ada namanya kita mengambil langkah preventif. Karena ini kan kita nggak tahu di balik ini ada apa. Yang intinya siapapun dia, kalau dia muslim, maka dia saudaraku. Muslim beneran loh ya. Betul. Bukan muslim yang nyamar-nyamar. Kalau aku salah, aku keliru dalam menilai. Ya, betul. Kalau aku salah dan keliru dalam menilai seseorang karena melihat pertimbangan maslahat dan mafsadat dari sebuah perdiskusian, aku dengan lantang aku katakan aku minta maaf, aku salah. Karena memang bukan masalah pribadi dan harga diri yang aku perjuangkan di sini, enggak. Yang aku perjuangkan adalah kalimat Allah, agama kita, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita sesama muslim pasti bersaudara. Kalau memang tadi saya tangkap ada yang mengatakan salah atau keliru dalam menilai Bang itu tadi, ya berarti aku salah, aku keliru. Tapi kondisi tadi aku melihat ada semacam persekongkolan, drama. Kalau aku salah ya aku minta maaf kalau aku salah. Jadi begini, kawan-kawan yang di bawah juga jangan karena sudah menyimpulkan bahwa fitnah itu bukan fitnah. Fitnah itu ketika kita memang sudah tahu kemudian kita putar balikkan. Ini hanya kesalahpahaman. Jadi tolong ditarik kembali kalimat-kalimat fitnah itu. Itu bukan fitnah. Sudah. Kita nggak usah bahas lagi, jangan diperpanjang. Enggak artinya mempertegas kawan-kawan yang di bawah nanti. Sudah, Bang Bi. Insyaallah. Sudah.